Hai, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Di sini aku sudah melihat apa namanya? Apa sih namanya? Polling ya, polling. Yang udah kalian pilih sendiri 22 jam lalu, bahwa kalian itu penasaran mengenai kejadian apa yang akan terjadi padamu sebentar lagi, ya. Ini saya akan coba untuk bacakan ya teman-teman, tapi perlu diingat bahwa pembacaan ini tidak berlaku untuk semua orang. Aku akan buka dari kartu energi dulu ya teman-teman, dari kartu energi dulu, supaya kita tahu energinya itu balancing atau tidak gitu, dan masalahnya apa. Kita akan lihat di sini kejadian penting yang harus kau tahu. Kejadian penting yang memang harus kau ketahui. The word, penyelesaian, ya. The word itu pelepasan, penyelesaian, segala sesuatunya mungkin harus dijalani, ya, maju ke depan. Sebenarnya ini kartunya bagus teman-teman, kartunya bagus. Cuman ya kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya. Ya, ini ada sesuatu yang harus memang dilepaskan ke belakang dan kamu harus terus maju. Six chakra. Oke, kamu tuh lagi manifestasi apa sih sebenarnya? Kalau boleh tahu nih, mungkin selain cinta, ada harapan yang kau rasa gagal atau apapun. Coba kamu bisa komen di bawah sambil aku akan buka dari prediksi tarotnya. Aku mau tahu sebenarnya mood kalian itu gimana. Jangan lupa komen juga di bawah ya. Bagus atau enggak moodnya gitu. Karena aku lihat kok kayaknya berat. Kamu entah pusing, entah kamu tuh mikirin apa tapi kepala rasanya pusing. Betul nggak sih? Nah, kita akan lihat apa yang harus dilepaskan. Ini terkait sama Seven of Swords. Sebenarnya kamu mau apa? Ada yang malu-malu mau nih. Ada yang berusaha untuk menyembunyikan gengsi, menyembunyikan keinginan. Aku lebih lihat kayak gini ya. Ini ada yang disembunyikan sama kamu. Kamu harus menerima sebuah keputusan. Masalahnya ini mengenai apa teman-teman? Keterikatan, obsession. Kamu ada adiksi, ada keinginan yang berat yang kamu pengen banget. Itu apa? Six of Swords, sesuatu yang kau tinggalkan tapi kau mau. Sesuatu yang kamu kayaknya menyerah tapi kamu juga tidak melepaskan begitu saja. Bingung ya? Kita lihat di sini. Oke. Tentang seseorang yang bermasalah terus sama kamu. Kalau dia laki-laki, dia itu orangnya jauh lebih tua, setara atau lebih tua daripada kamu. Hubungan kalian ini sedang bermasalah. Yang aku lihat kamu ingin melepaskan atau tidak. Ini terkait sama dia yang sebentar lagi terjadi sama kamu. Kamu sepertinya terkendali sama dia lagi. Dan ini adalah kejadian pentingnya. Apa kejadian penting yang terkait dengan seseorang? Kamu nggak usah khawatir kalau ini masalah cinta. Nanti secara general selain cinta aku akan bacakan di akhir ya. Tapi kita masuk ke cinta dulu. Kejadian pentingnya apa yang kau harus tahu? Di sini teman-teman, seseorang ini sepertinya menghiding sesuatu dari kamu. Masih ada yang disembunyikan dari kamu. Namun dengan egonya itu dia meyakinkan bahwa seperti tidak ada apa-apa. Ya, dia terpaksa berbohong agar semuanya tetap berjalan. Karena di sini masih ada kartu The Devil. Entah kamu yang butuh atau dia yang butuh kamu.
Seseorang di sini meyakinkan kamu bahwa keinginannya memang hanya tertuju padamu. Padahal sebetulnya dia menghindari pertanyaan-pertanyaan yang mencurigakan atau menghindari pikiran-pikiran burukmu. Yang disembunyikan adalah apa? Nih, aku bisa bilang ya sama kamu bahwa dia tuh masih punya banyak keinginan yang bukan keinginan, tapi dia tuh masih belum bisa fokus. Dalam arti di sini banyak hal-hal yang dia belum bisa putuskan. Ini banyak pilihan loh, ya, terkait dengan banyak pilihan. Apakah ada orang lain? Apakah ada opportunity lain di luar sana yang tidak diceritakan sama kamu? Takutnya nanti kalau diceritakan jadi perang ketiga, perang keempat. Kita lihat ya. Tuh. Oke, teman-teman, di sini sepertinya ada pertemuan ya. Mungkin yang kau tahu dia sudah selesai dengan yang lalu. Tapi kalau aku lihat dia ada reunian dengan pasangan yang lama. Itu yang aku bisa bilang sama kamu. Apakah dia sudah selesai dengan orang yang lama? Aku bilang masih bertahan. Jadi ya gimana ya? Di sini dia tidak bisa melepaskan yang ono, tidak bisa melepaskan kamu. Tuh. Terkait dengan hukum atau terkait dengan yang bisa semaksimal dia lakukan. Bisa jadi nih pasangan kamu sebetulnya udah gak mau sama mantannya. Tapi yang aku lihat, atau sama orang lain ya, aku nggak harus berlaku mantan tapi udah kenal lama. Tapi di sini dia tuh kayak masih berat melepaskan antara kamu atau dia. Ada juga di sini bicara mengenai hukum. Misalnya nih sudah pernah jadi pasangan resmi atau bagaimana, ini tuh dia kayak ngebicarain perpisahannya itu gimana gitu, prosesnya, prosedurnya gimana, itu masih belum selesai teman-teman. Nah, di sini sebetulnya yang dia bisa yakinkan kepada kamu adalah membuat kamu tuh percaya bahwa semuanya berjalan dengan baik. Dalam arti begini, dia mungkin masih belum bisa melepaskan ini. Mungkin masih ada problem, bukan dari hatinya dia mau sama orang ini, tapi masih ada problem. Walaupun tidak menutup kemungkinan, mungkin masih ada yang belum ikhlas atau ridho melepaskan, ya. Aku lihat energinya di sini masih bolak-balik, gitu. Jadi kalau kamu bilang apakah dia sudah selesai sama pasangannya, ini tuh sebetulnya vote-nya yang aku lihat ya, itu tuh antara file 1 sama file 2 gitu yang kebaca di sini. Padahal aku tidak fokus ke sana. Jadi kalau aku bisa bilang, jika ini masalah cinta, kali ini hubungan kamu sama dia akan diuji, teman-teman. Akan diuji. Apakah endingnya akan baik atau buruk? Karena yang aku lihat di sini adalah ada seseorang yang masih belum memutuskan atau mendesisi keputusannya mau memilih siapa. Sebenarnya problemnya adalah di pasangan kamu, ya. Kalau misalnya kamu minta dia mengakhiri dengan ya mungkin selingkuhan ya, mungkin orang yang lain atau gimana, itu masih belum bisa diputuskan, masih butuh dua-duanya. Tapi dia di sisi lain tidak mau kehilangan kamu. Mungkin buat kamu yang kondisinya memang sudah saklek pasangan selingkuh, mungkin cemburunya nggak begitu besar ya. Tapi buat misalnya seseorang yang menerima dia apa adanya dengan syarat dia sudah katanya move on, ternyata masih di belakangnya masih ngerul, masih ada kayak benang kusut di sini, itu akan sangat menyakitkan. Buat kamu yang memang pacar resminya pasangan sekarang ini, bukan resmi dalam arti menikah, tapi udah officially pacaran atau sudah officially berhubungan, kamu harus kuat-kuatin hati, aku bilang, karena di sini perubahannya itu bisa baik ataupun buruk, ya, tergantung dari keputusan dan pembicaraan kalian berdua. Kalau untuk pasangan selingkuh mah, karena memang nggak ada yang bisa dilakukan lagi, ya udah terima aja ya.
Dan di sini ada kartu The Fool, teman-teman. Aku bisa bilang sebetulnya dia belum bisa memberikan komitmen iya ke kamu secara 100%. Mungkin iya cuma di mulut, tapi kenyataannya dia tuh masih terkait dengan yang kemarin gitu loh. Karena yang dijaga adalah omongan keluarga besar, family legacy, dan lain-lain. Jadi kalau untuk memperkenalkan kamu sebagai pasangan baru itu tidak semudah itu, teman-teman. Ini yang aku bisa cek ya. Ini yang aku bisa cek, karena di sini dia sendiri tuh juga masih belum mau terikat dengan siapapun. Bisa jadi nih, mungkin keluarganya tahu ada masalah dengan yang lama, tapi tidak secepat itu juga dia mau kayak mengenalkan kamu. Ini bisa jadi. Cuman memang tidak terucapkan sama dia. Tapi ya ini akhirnya kau ketahui bahwa yang menjadi penghambat hubunganmu ya karena kerumitannya dia. Nah, di sini terserah kamu di sini mau lanjut atau tidak. Kalau dari kartuku di sini, apapun koneksi kalian itu akan terjebak dalam stigma dia tuh satu-satunya gitu loh. Jadi aku tidak bisa menjanjikan apakah kalian di sini apakah sebagai korban emang bener-bener nggak tahu atau emang bener-bener bodoh tidak mau move on gitu. Kadang-kadang kan kalau kita udah nyaman dengan seseorang males ya cari dari awal lagi, tetapi kamu tuh tidak mendapatkan apa-apa gitu loh. Ini tuh ada kartu Eight of Swords. Ini akan buat kamu stres berat, teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu memang sudah nggak mau sama dia lagi, ini adalah keputusan yang paling baik untuk menstop semuanya. Apa yang terjadi setelah stop? Kamu bisa dapat relasi yang baru lebih cepat. Kamu nanti bisa ketemu, kenalan sama orang-orang lebih cepat daripada seharusnya. Tapi kalau kamu masih bertahan dengan orang ini, kita akan lihat ya, ada kartu Five of Cups. Kamu akan mengenyam namanya kesedihan. Seakan-akan dia ada buat kamu, tapi dia tidak 100% ada buat kamu. Kamu tuh masuk ke dalam bucin, kategori bucin. Ingat ya, kalau kita terlalu bucin, hubungan ini akan menjadi toksik. Itu yang aku bisa ngomong sama kamu. Kemudian kita akan lihat lagi. Untuk cinta, aku akan coba tutupi ya, sudah tutup semua. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembacaan untuk generalnya. Kejadian penting yang harus kau tahu. Man holding heart. Di sini ada seseorang yang mengikat hatimu. Lagi-lagi masalah cinta. Sebenarnya aku pengen ini masalah general ya, tapi ini nggak apa-apa. Ini aku masukin ke masalah cinta aja. Intinya, kalaupun dia putus sama kamu, maka dia di sini kayak masih berat untuk mutusin kamu. Mungkin itu energi yang harus kau tahu sambungannya. Karena dia akan mencoba untuk manifestasi kamu dari energi jantung. Aku mau kamu. Aku sama kamu. Ini akan susah lepasnya. Kenapa di sini ada kartu Eight of Swords dan ada nanti cinta buta? Ya karena di sini dia sudah mendeklarasikan bahwa dia nggak mau ninggalin kamu. Ini lanjutannya. Ya, hati-hati. Kemelekatan akan menimbulkan namanya broken heart. Kita lihat secara general sekarang. Kejadian penting yang harus kau ketahui. Kartu energi tidak bisa kau pakai karena sudah cinta. Oke, teman-teman. Ini ada kekhawatiran terkait dengan kondisi lagi-lagi cinta. Wah, ini fix sih, semuanya cinta, teman-teman. Ya, ini bisa disimpulkan adalah anxiety, relation, dan infidelity, adanya ketidaksetiaan. Aku mau nekanin hal lain sama kamu, tetapi kejadian penting yang harus kau tahu dalam hidupmu adalah memang masalah cinta. Anxiety, relation, infidelity. Ada kekhawatiran dari kamu bahwa memang ada orang lain di belakang dia. Dan itu memang terjadi. Saya nggak tahu ini energi siapa.
Tetapi yang aku bisa lihat di sini adalah energi ini nggak bagus kalau tetap dipertahankan. Oke? Oke, ini aku bicara mengenai general di luar cinta ya. Mohon maaf. Teman-teman, sepertinya hidup kamu di luar masalah cinta, aku ngelihatnya kamu masih terlindungi sama hubungan spiritual ya. Koneksi dengan orang-orang yang baik itu masih ada. Terus kamu di sini masih nyaman kok hidupnya. Kalau kamu khawatir masalah keuangan, masalah apapun, coba deh dihilang-hilangin namanya sikap anxiety-nya. Karena kenapa? Karena energi negatif dari masalah cinta aja udah banyak, dimana mau dibawa ke kerjaan. Sebisa mungkin sinkronkan pikiran kamu dengan hati kamu supaya mendapatkan kenyamanan. Untuk masalah keuangan, aku bisa lihat di sini ada planning yang menunggu. Ya, bukan berarti gagal, tapi memang masih harus menunggu mengenai tender, kerjasama, keuangan. Itu memang pelan-pelan, tapi sudah ada jalannya. Kamu nggak usah khawatir sama keuangan kamu. Ya, nggak ada masalah. Kerjasama pasti menunggu. Ada masa jedanya, tapi tidak berhenti. Di sini teman-teman, aku bisa lihat ada kesuksesan nih dari pekerjaan yang kau sudah lakukan. Kalau ini masalah keuangan, ujung-ujungnya pekerjaan apapun ini akan terberkati. Kau akan memenangkan sesuatu pada akhirnya. Ini takdir kamu. Kamu di sini punya takdir dapat rejeki nomplok. Ini bisa jadi rejeki dari penjualan aset, aset keluarga, kemudian aset-aset lainnya yang memang terkoneksi dengan kakek kamu, ibu kamu, atau apapun warisan, itu ada bagiannya, nggak usah khawatir. Yang harus kau tunggu adalah kesabaran. Apakah di sini yang terakhir keinginan kamu? Apapun keinginan kamu, iya atau tidak, apapun itu yang kau pikirkan sekarang bisa tercapai atau terwujud. Menunggu ya. Aku bilang di sini masih belum jelas juntrungannya, masih harus menunggu karena kau harus yakin dulu. Kau harus yakin dulu. Karena kenapa? Di sini kalau aku lihat apapun yang kau inginkan itu tuh memang belum cukup modalnya. Ya, belum cukup modalnya. Jadi sabar dulu. Sampai kapan sabar? Ya mungkin sampai Tuhan memberikan rezeki yang baik untuk kita. Makanya apa yang dilakukan supaya rezeki, cinta dan lain-lainnya bisa berjalan dengan positif. Ya, di sini aku bisa lihat harus bersikap menjaga apa yang memang sudah menjadi hak kamu. Karena sekali lepas susah untuk baliknya. Kalau punya apapun dirawat, dijaga supaya nggak konsumtif ya. Keuangan juga. Jangan sekali-kali udah mendekati bulan November, keuangan itu kamu foya-foyakan. Mau benerin apa yang jutaan, udah diem dulu. Diem dulu kataku. Karena Scorpio itu melambangkan Pluto. Pluto itu adalah death, kematian, planet yang dingin, planet yang kecil. Bahkan kalau di istilah astrologi tradisional itu bukan planet tapi benda. Itu benda semacam mereka bilang kayak tidak jelas ya. Padahal kalau di modern itu planet dan itu menyimbolkan kematian. Jadi kamu bisa loss banget atau malah bisa bertransformasi dari loss kamu. Hati-hati, kalau kamu nggak kuat mental, jangan bermain dengan resiko. Itu aja pesan aku ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Selamat beraktivitas. Semoga pembacaan ini bisa berarti buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, I love you. Bye-bye.